Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, salam takdim dan hormat untuk saudara-saudari. Semoga hari ini, hari esok, hari-hari ke depan, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya, mendapatkan penghasilan yang halalan, thayyiban, mubarakah, untuk kebahagiaan diri, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, kita sudah mendengar ceramah Kiai Haji Zulfa Mustafa dalam acara Haul Habib Abdul Qadir Balfaqih di Malang. Saya secara pribadi sangat setuju kalau kesalahpahaman itu memang karena jarang bertemu, tidak pernah ketemu, atau kurang bertemu. Dan ngopi bareng itu bisa menyelesaikan masalah. Tetapi soal nasab, soal perhabiban yang katanya sudah bergandeng tangan Habib-Habib itu dengan NU sejak berdirinya, dan soal-soal tentang kehebatan wali-wali tarim yang katanya memberkahi Indonesia, yang katanya para Habib itu adalah manusia suci yang telah berjasa kepada kiai-kiai dan ulama Indonesia. Itu yang kita tidak sepaham, karena itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Sejuta kali pertemuan, kalau soal nasab tadi, tentu tidak akan menyelesaikan, tidak akan kelar urusan nasab sampai para Habib mau mengakui atas kebohongannya, di mana Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak fakta kalau para Habib yang ngaku sebagai cucu Rasul itu adalah bohong. Dan permintaan terakhir adalah tes DNA, karena tes DNA itu hasilnya adalah qot'i. Nah, sampai di situ baru kelar. Sampai para Habib ngaku bukan keturunan Rasulullah dan bergabung hidup seperti manusia di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu baru kelar urusan. Saudara sekalian, kenapa Kiai Haji Zulfa Mustafa bisa bicara kayak gitu? Padahal beliau itu berlatar belakang pandai bersyair dalam bahasa Arab tentunya. Ditambah lagi mungkin beliau ahli ilmu fikih. Bukan ahli nasab dan bukan pula pembaca kitab-kitab nasab. Beliau ngomong seperti itu apakah memang dikondisikan untuk ngomong begitu, disetel oleh para Habib, disuruh menyerang orang-orang yang melakukan penelitian, orang-orang yang menggugat nasab para Habib itu? Tentu kita tidak bisa pungkiri
Kiai Zulfa Mustafa adalah bagian dari Jongos Ba'alawi yang satu rumah dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Fakhruddin, termasuk ketua Tanfidiyahnya. Riwayat hidup Kiai Haji Zulfa Mustafa tidak pernah lepas dari Ba'alawi, yang berarti dari kecil sudah terkena doktrin Habib. Beliau lahir di Jakarta dan juga tinggal di Jakarta. Dan kita tahu Jakarta adalah daerah yang paling kental, paling patuh, paling mudah dikebuli oleh para Habib. Jakarta adalah wilayah perhabiban. Kemudian beliau sempat pindah sekolah dasar di Pekalongan. Dan kita juga tahu Pekalongan itu adalah daerah sumber masalah perhabiban. Saat ini di sanalah pusat kegiatan bin Yahya. Tentu bin Yahya adalah Habib. Satu keluarga dengan Mufti Utsman bin Yahya, Mufti Batavia. Kiai Haji Zulfa Mustafa kemudian melanjutkan sekolahnya, yakni sekolah aliyah sederajat dengan SMA di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di pesantren yang diasuh oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Kalau di sekolah ini, saya yakin tidak ada perhabiban. Di pesantren Kiai Haji Mbah Almarhum Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud tidak ada perhabiban. Steril dari Habib. Karena memang saya adalah alumni tahun 1983. Artinya, Kiai Haji Zulfa Mustafa itu adalah adik jauh dengan saya. Satu alma mater. Setelah dari Kajen dan kembali ke Jakarta, disinilah beliau makin lekat dan kental dengan dunia perhabiban, sehingga makin dalamlah doktrin Habib yang masuk melekat di bawah pikiran bawah sadarnya. Pada saat haul Habib Abdul Qadir Balfaqih di Malang, beliau begitu semangatnya menyampaikan narasi tentang kehebatan para Habib. Ya jelaslah beliau ngegas dalam pembelaan terhadap nasab Ba'alawi. Sebab beliau telah akrab dengan buku-buku atau kitab-kitab agama dan kitab-kitab khurafat yang ditulis oleh para Habib Bani Alawi. Beliau sudah terbawa alur cerita karangan Ba'alawi, Habib-Habib itu, sehingga hafal merangkai silsilah nasab para Habib. Ya, karena sumbernya, supportnya, bahannya memang diberikan oleh para Habib. Padahal itu kitab yang dibaca oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa adalah kitab-kitab karya para Habib yang mengagung-agungkan kakek-kakeknya, menghebat-hebatkan kakek-kakeknya, ditulis pada abad belakangan, setidaknya abad 13 ke sini, sampai sekarang. Sementara sejak ratusan tahun datuknya Ba'alawi tidak ada yang kenal. Tak satu pun ahli nasab zaman itu yang menulis namanya. Tak satu pun kitab sezaman yang menyebutkan nama
Abdullah atau Ubaidillah. Kiai Zulfa Mustafa begitu bangganya dengan para habib yang katanya memberkahi Indonesia. Dan beliau lupa kalau leluhur bangsa kita itu terlalu tinggi ilmu dan spiritualitasnya dibandingkan dengan imigran Yaman yang datang ke Nusantara mencari makan. Saya cuma tanya kepada Kiai Zulfa Mustafa, keberkahan apa yang diberikan para imigran Yaman untuk Indonesia? Saya ulang, Pak Kiai Haji Zulfa Mustafa, keberkahan apa yang diberikan para imigran Yaman itu untuk Indonesia? Kalau di negara asalnya saja mereka tidak becus memberikan bantuan makanan kepada warga yang kelaparan saat ini, dari dulu sampai sekarang, mana ada orang hidup sengsara di negerinya memberikan kesejahteraan negara orang lain. Ya, Zulfa Mustafa harus buka sejarah. Justru setelah para imigran habaib itu datang ke negeri Nusantara ini, kehidupan rakyat di Nusantara mulai terganggu kesejahteraannya. Dulu di zaman kerajaan Sriwijaya, negeri Nusantara sudah berjaya. Rakyatnya hidup makmur dengan perdagangannya ke seluruh dunia. Tersohornya kemakmuran negeri inilah yang membuat imigran Yaman datang, walau mulanya adalah berdagang. Kerajaan Sriwijaya kuat, dan bisa jadi setelah imigran masuk ke Sriwijaya, mulailah terjadi adanya gangguan. Kemudian juga setelah kerajaan Sriwijaya mulai lemah, lahir kerajaan baru Majapahit yang juga kuat dan rakyatnya hidup makmur. Di masa itulah imigran juga berdatangan mencari makan bersamaan datangnya penjajah. Kemudian di zaman kerajaan Islam, imigran Yaman juga datang, mulai berdatangan mencari makan. Yang mau saya sampaikan kepada Kiai Haji Zulfa Mustafa, bahwa zaman Sriwijaya, negara ini sudah makmur dan kuat tanpa ada habib-habiban. Di zaman Majapahit, negeri ini juga sudah makmur dan kuat tanpa habib-habiban. Di masa kerajaan Islam Mataram, negeri ini sudah kuat, makmur tanpa habib-habiban. Justru setelah para habib imigran datang di negeri ini, maka terjadilah kerusakan dan perpecahan tidak seindah zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, dan zaman kerajaan Islam Mataram. Keberkahan negara Nusantara di zaman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masyarakatnya yang terbiasa tirakat, diajarkan oleh para leluhur untuk selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Para habib datang dan tinggal di negeri ini hanya untuk mencari makan. Bekerja sama dengan Belanda, diangkat oleh Belanda untuk mengacak-acak negeri ini, membuat perpecahan.
negeri ini sudah makmur sebelum imigran datang. Dan sekali lagi, keberadaan para Habib imigran Yaman yang ada di negeri ini tidak pernah memberikan andil, apalagi dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Hanya leluhur bangsa Indonesia yang memperjuangkan tanah airnya. Terakhir, saya minta kepada Kiai Haji Zulfa Mustafa, tolong sebutkan pahlawan nasional yang dari golongan Habib. Sudah pasti tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.